Assalamualaikum Mama Papa, Bunda semua, adik kakak. Selamat kembali lagi menonton channel aku, Askamilah Mansur. Kali ini untuk perdana video aku setelah aku vakum sekian purnama ya. Aku mulai lagi di masak, bikin bolu, apa ya namanya, bolu seadanya. Jadi siapapun bisa recook bolu ini. Satu, saya menggunakan bahan yang ada di rumah saja dan mungkin ada beberapa tambahan yang harus ibu-ibu beli di luar ya, minimal di warung lah. Yang kedua, aku pakai bahan seadanya di sini. Sengaja aku di sini pakai panci aja untuk mengocok. Terus untuk tatakan mengocok ini aku pakai bangku plastik. Pokoknya di video kali ini aku ingin bikin bolu sesederhana mungkin dengan alat dan bahan sesederhana mungkin yang bisa di-recook oleh siapapun. Jadi siapapun itu tidak berpikir terlalu jauh untuk wah bahannya susah, peralatannya susah. Jadi kita bisa pakai apapun yang ada di dapur kita. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Askamilah Mansur. Udah lama teman-teman aku nggak upload video ya. Hari ini aku mulai video pertamaku dengan membuat kue bolu. Ini aku campurkan 300 gram margarin dengan 250 gram gula pasir. Selamat mengikuti. Untuk loyang aku hari ini pakai loyang ukuran 25 ya. Besar sekali iya memang. Jadi nanti kuenya nggak terlalu tinggi tapi dia lebih lebar. Tambahkan keju parut. Kenapa aku tambahkan keju parut di awal ini? Supaya dia rasanya lebih menyatu dengan adonan mentega dan gula pasir. By the way, ini aku bikin resepnya pakai resep jadul ya. Untuk bolunya itu bukan yang pakai pengembang semacam baking powder atau sejenisnya, tapi aku ini benar-benar murni terigu, gula, margarin, keju, susu, dan telur. Nah untuk tangan ini aku udah cuci tangan ya. Oke, mari kita mulai kocok. Ini aku pakai chicken dulu ya. Nah setelah tercampur rata baru diresapkan. Kalau adonannya sudah putih seperti ini, kita masukin kuning telur. Nih ini aku pakai 5 butir telur ya. Kuning telur ini aku pisahkan dan ini putih telurnya aku pisahkan. Nanti putih telurnya aku kocok terpisah. Nah kita nyalakan lagi dan masukkan telurnya satu persatu. Kurang lebih jatahnya itu sekitar 1 telur masuk sampai ke telur berikutnya itu sekitar 1 menit sampai 2 menit saja Bunda. Kalau misalkan sudah lembut begini ya, adonannya sudah putih, kita matikan mixer, lanjut kita kocok putih telurnya. Nah setelah tadi kita kocok adonan mentega, gula dan telur, kali ini aku kocok putih telur. Untuk putih telur ini sengaja aku minta tolong anakku yang mengocok karena dia sangat ahli banget untuk mengocok putih telur ini supaya lebih cepat mengembang dan kaku. Karena rahasia dari kue bolu ini, putih telurnya itu harus dikocok sempurna sampai mengembang dan kaku.
ini ya, putih telur yang sudah dikocek oleh anakku. Sekitar 3 menit saja dia sudah kaku mengembang seperti ini. Rahasianya, wadah kocokannya harus bersih dari air, tidak boleh ada lemak yang menempel, lalu dikocok dengan kecepatan yang paling tinggi. Yuk kita masukkan terigunya. Nah, terigu yang aku masukkan ini adalah sebanyak 250 gram. Kita bagi menjadi beberapa kali bagian ya. Kita aduk dulu. Diaduk merata tapi tidak terlalu kencang. Setelah masukkan lagi ya terigunya sampai genap 250 gram. Kalau ibu-ibu tidak punya timbangan di rumah, ibu-ibu bisa beli kemasan yang 250 gram ya, terigu di warung. Kita nggak perlu menimbangnya lagi. Kita beli gula 1/4 di warung, kita beli terigu 1/4 di warung. Ibu tidak perlu menimbangnya dan tinggal langsung slap-slup. Kita aduk rata. Setelah adonan terigu masuk ke dalam adonan mentega ini, lanjut kita masukkan putih telur. Ibu-ibu bisa lihat ya, putih telur aku ini tidak jatuh. Tidak jatuh ya, enggak dilihat. Nah, ini kuncinya. Tanpa pengembang, tanpa baking powder, tanpa apapun. Sama enggak dimasukin. Kita bagi dua seperti terigu tadi. Kita aduk rata. Yang kedua masuk. Kita aduk rata lagi sampai rata-rata ya, sampai benar-benar rata maksudnya. Alhamdulillah, loyangnya sudah aku oles dengan mentega dan terigu tipis-tipis ya. Lanjut kita masukkan si adonan kuenya ini. Nah, hasilnya ini kental ya ibu-ibu, kental seperti ini, jadi tidak cair, kental dia ya. Kita masukin pelan-pelan. Kita ratakan ya. Alhamdulillah, si bolu ini udah selesai ya. Aku masukin ke dalam loyang. Ini tadi aku nemu coklat sedikit, sisa-sisa bikin kue. Aku masukkan, aku aduk-aduk, lalu aku masukkan ke adonan dan aku jadikan topping di atas si bolu ini. Kalau ibu-ibu nggak ada coklat, nggak usah maksain. Putih polosan juga nggak apa-apa, rasanya tetap enak. Yuk mangga kita masukkan ke dalam oven. Yuk lanjut kita masukkan si kue ini ke oven ya. Nah, ini aku pakai oven tangkring. Sengaja ya aku pakai oven tangkring. Pokoknya semua serba bisa kita lakukan, bisa kita persiapkan dengan bahan dan bahan baku dan peralatan yang sangat sederhana. Nah, untuk 20 menit pertama ini tolong please banget jangan pernah buka pintu oven. Biarkan si kue bolu ini mengembang dan naik. Dari kita tutup pintu ini, please 20 menit jangan pernah dibuka-buka. Nanti setelah 20 menit kita cek,
Kita putar yang depan ke belakang, belakang ke depan supaya matangnya merata. Oke, kita tutup ya. Nah, ini sebelumnya ovennya ini udah aku panaskan sekitar 10-15 menit lah kira-kira. Apinya sedang saja, tergantung oven kalian masing-masing. Yuk kita tutup. Alhamdulillah kuenya sudah matang sempurna ya. Ini tadi aku panggang sekitar 45 menit. Hasilnya seperti ini ya. Di setiap sisi-sisinya itu terlihat agak kecoklatan, tapi bunda-bunda semua harus hati-hati ya, diputar-putar setiap 10 menit sekali. Ini kan aku 45 menit ya. 20 menit pertama itu aku diamkan tanpa membuka pintu oven. Setelah 20 menit aku putar depan ke belakang. 10 menit kemudian aku putar lagi. Aku tadi memutarnya sekitar 3 kali ya, depan belakang kiri kanan, biar matangnya sempurna, karena kan setiap api itu berbeda-beda ya. Ada yang sebelah kanannya lebih cepat, sebelah kirinya lebih cepat. Jadi make sure kita yakinkan bahwa kue kita matang sempurna dan merata. Nah seperti ini. Aku siap-siap balikan ya. Baliknya pakai apa Mbak? Teh, Bu. Nih aku cuman ada tutup toples yang kotak ya, cukup ukurannya untuk di atas loyang ini. Balikan, jadi nggak perlu repot. Aku nggak punya pembalik, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Ibu-ibu tinggal cari talenan atau piring yang lebar, yang besar, lalu kita akan dengan mudah membaliknya. Aku akan mulai membaliknya ya. Pastinya mudah kalau kita mengoles loyang ini dengan baik ya. Tipis tapi merata. Hanya ada sedikit-sedikit saja ya bunda-bunda ya. Aku rasa ini wajar lah. Oke, lalu kita lihat kuenya. Alhamdulillahirobbil alamin, kuenya sudah selesai. Nah, potong Bu, Mbak, Teh, biar kita lihat hasilnya. Oke, kita potong ya. Hasilnya empuk ya. Kita lihat. Alhamdulillah. Aku udah cuci tangan ya, pastinya udah cuci tangan dong. Walaupun ini kue aku makan sendiri, anakku makan, tapi tetap aku cuci tangan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sok mangga ibu-ibu, bunda-bunda, kakak, adik semua yang mau recook mangga silahkan. Nanti resep lengkapnya aku tulis di deskripsi box ya. Yuk, setelah semuanya selesai, aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, selamat recook.